Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hazil Lutfi Zaki dengan NIM 122470026 dari program studi rekayasa tata kelola air terpadu angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas rekayasa Zero Artificial Runoff yang dimana membahas suatu DAS yang terdapat yaitu dengan judul DAS Cisadane Provinsi Banten Kota Tangerang. Latar belakang yang pertama, daerah aliran sungai atau DAS secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah atau kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi atau punggung bukit yang berfungsi untuk menerima mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkan melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik atau yang disebut dengan outlet. Definisi DAS tersebut mengartikan bahwa seluruh permukaan daratan di bumi ini terbagi habis dalam DAS. Daerah aliran sungai yang utama di Kota Tangerang adalah Das Cisadane. Luas Das Cisadane adalah sebesar 113,511 ha atau hektar dengan panjang sungai lebih dari 76 km dan Das Cisadane terdiri dari 4 subdas, 2 di hulu, Cianten dan Cisadane hulu, 1 di tengah dan 1 di hilir. Das Cisadane berbatasan di sebelah barat berbatasan dengan Das Cimanceri, Ciujung, Cidurian, dan Cibareno. Sebelah selatannya berbatasan dengan Das Cimandiri dan sebelah timurnya berbatasan dengan Das Kaliangke dan Das Ciliwung. Latar belakang yang dimana jumlah penduduk di Kota Tangerang yang terletak di Das Cisadane adalah sekitar 1.965 juta jiwa pada tahun 2024. Kepadatan penduduk di wilayah hilir Das Cisadane termasuk Kota Tangerang mencapai 9.167 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Das Cisadane sudah teredukasi dengan Esilatcom, yang dimana pengertian Esilatcom sendiri adalah platform digital atau sistem informasi yang mengintegrasikan tahapan manajemen proyek konstruksi infrastruktur, yaitu Survey Investigation and Design atau disingkat SID, Land Acquisition, Construction, Operation, dan Maintenance. Para masyarakat Das Cisadane sepakat untuk bekerja sama melalui DPR dan DPRD untuk mengatasi permasalahan yang ada di Das Cisadane seperti permasalahan banjir dan memenuhi kebutuhan air minum di Das Cisadane. Para masyarakat Das Cisadane sepakat untuk bekerja sama mengajak stakeholder seperti pemerintah, sektor swasta, media, dan akademisi untuk bersama-sama mengatasi permasalahan bencana yang ada di Das Cisadane. Untuk master plan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan pada Das Cisadane, tahap 1, stabilisasi dan pemetaan komprehensif. Yang dimana untuk bencana banjir, yang pertama, pemetaan risiko banjir. Yang kedua, inventarisasi dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir yang ada. Yang ketiga, itu penguatan sistem peringatan dini banjir. Yang keempat, penertiban dan relokasi bangunan di sepadan sungai. Yang kelima, peningkatan kapasitas masyarakat tanggap bencana. Untuk memenuhi kebutuhan air baku, langkah pertama, evaluasi ketersediaan dan kualitas air baku, identifikasi potensi sumber air baku alternatif, pengendalian pencemaran sumber air skala prioritas, sosialisasi penggunaan air bersih dan efisien. Yang kelima, pembentukan forum koordinasi stakeholder tingkat DAS. Tahap kedua, untuk bencana banjir, yang pertama, pembangunan infrastruktur pengendali banjir prioritas. Yang kedua, peningkatan kapasitas drainase perkotaan. Yang ketiga, pengembangan ruang terbuka hijau sebagai area retensi air. Untuk memenuhi kebutuhan air baku, yang pertama, pembangunan infrastruktur air baku skala prioritas. Yang kedua, pengembangan sistem pengelolaan air tanah berkelanjutan. Yang ketiga, pilot project penggunaan sumber air baku alternatif. Pada tahap ketiga, integrasi sistem dan penguatan kelembagaan untuk bencana banjir. Yang pertama, integrasi sistem peringatan dini dan respon bencana. Yang kedua, pengembangan sistem informasi banjir terpadu. Yang ketiga, implementasi pendekatan pengendalian banjir berbasis alam. Untuk memenuhi kebutuhan air baku, yang pertama, pengembangan jaringan distribusi air minum yang lebih luas. Implementasi sistem monitoring kualitas air baku secara real time. Yang ketiga, pengembangan skema insentif dan disinsentif penggunaan air. Yang keempat, penguatan peraturan dan penegakan hukum terkait pengelolaan air baku dan pencemaran. Untuk tahap keempat, yaitu optimalisasi dan keberlanjutan bencana banjir. Yang pertama, optimalisasi operasi dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir. Yang kedua, itu pengembangan model prediksi banjir yang lebih akurat. Yang ketiga, integrasi pengendalian banjir dengan adaptasi perubahan iklim. Untuk memenuhi kebutuhan air baku, langkah pertama, optimalisasi pengelolaan sumber air baku terpadu. Yang kedua, pengembangan teknologi pengelolaan air yang lebih efisien dan terjangkau. Yang ketiga, itu pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan untuk pengelolaan air baku. Pada tahap kelima, yaitu resiliensi dan adaptasi jangka panjang. Untuk bencana banjir, yang pertama, penguatan resiliensi masyarakat terhadap banjir. Yang kedua, pengembangan asuransi bencana banjir. Yang ketiga, evaluasi dan penyesuaian strategi pengendali banjir.
Untuk memenuhi kebutuhan air baku, langkah pertama penguatan ketahanan sistem air baku terhadap perubahan iklim. Yang kedua, pengembangan inovasi teknologi pengolahan air. Yang ketiga, penguatan kemitraan dan kolaborasi internasional. Karena masyarakat di Cisadane sudah sepakat dengan master plan yang dibuat, diperlukan 6 orang gubernur untuk menjadi kunci sukses master plan yang dibuat, dan peran 6 gubernur ini adalah yang satu, kepemimpinan dan koordinasi lintas daerah, yang kedua, pengelolaan sumber daya air provinsi, yang ketiga, kebijakan tata ruang dan lingkungan, yang keempat, pengendalian pembangunan pencemaran di hilir, yang kelima, pengembangan infrastruktur air baku, yang keenam, kepentingan hilir dan pemanfaatan air baku. Yang akan saya lakukan selama 25 tahun setelah lulus dari ITERA, untuk 5 tahun pertama, hal pertama yang akan saya lakukan setelah lulus dari ITERA adalah membangun sebuah fondasi dan pengalaman. Contohnya, saya ingin bergabung dengan suatu instansi terkait perairan seperti Kementerian PUPR, BBWS, dan lainnya. Lalu saya akan mengembangkan potensi diri saya seperti mengambil suatu sertifikat pelatihan dan membangun jaringan profesional, contohnya seperti mengikuti suatu seminar, bergabung dengan organisasi keairan, serta membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan. Untuk 5 tahun kedua, saya akan mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Contohnya, saya akan memimpin sebuah tim dalam suatu proyek-proyek yang besar, serta terlibat dalam mengambil suatu keputusan tentang perencanaan atau proyek yang sedang dibuat. Lalu, saya akan membangun reputasi profesional saya, contohnya menjadi seorang narasumber di suatu forum-forum terkait keairan, dan saya akan membagikan ilmu saya pada bidang tata kelola air kepada generasi yang muda. Untuk 5 tahun ketiga, saya akan memegang peran kepemimpinan yang lebih tinggi, contohnya seperti mengelola tim yang lebih besar atau menduduki posisi yang cukup penting. Lalu saya akan membangun kemitraan yang strategis dengan membangun sebuah kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk keberlanjutan sumber daya air yang ada di Indonesia. Untuk untuk 5 tahun keempat, saya akan mendorong sebuah inovasi dan teknologi terkait bidang keairan yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air. Lalu saya akan berbagi pengetahuan dan pengalaman pada generasi muda melalui suatu pelatihan atau pengajaran. Untuk 5 tahun kelima atau tahun terakhir saya akan memastikan keberlanjutan dari inisiasi yang sudah saya buat di tahun-tahun sebelumnya, dan saya akan terus belajar dan mengembangkan diri saya untuk penyesuaian dengan seiring berkembangnya zaman. Untuk variabel kesuksesan program rekayasa Zero Artificial Runoff di Indonesia, yang pertama, politik, yang dimana dukungan politik di tingkat tertinggi seperti presiden, menteri terkait, kepala daerah adalah fondasi yang krusial. Tanpa komitmen politik yang kuat, program Zaro tidak akan mendapatkan prioritas anggaran, dukungan legislatif, dan koordinasi antar kementerian atau lembaga, serta pemerintah daerah yang diperlukan. Yang kedua, kebijakan. Setelah adanya dukungan politik, kebijakan yang jelas, komprehensif, dan terintegrasi menjadi landasan operasional program Zaro ini. Ini meliputi regulasi tentang tata ruang, pengelolaan sumber daya air, pengendalian erosi dan sedimentasi, pembangunan infrastruktur hijau, insentif dan disinsentif terkait pengelolaan limpasan air, serta standar teknis implementasi Zaro. Kebijakan yang efektif akan membantu implementasi di lapangan dan memberikan kepastian hukum. Pendidikan keberhasilan jangka panjang Zaro sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan seperti perencana, pengembang, pemerintah daerah tentang pentingnya pengelolaan limpasan air secara alami. Pendidikan dan pelatihan yang efektif akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem Zaro. Ini juga mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang praktik-praktik pengelolaan air yang baik di tingkat rumah tangga dan komunitas. Yang keempat, ada teknologi yang dimana teknologi memainkan peran penting dalam perencanaan, implementasi, dan monitoring Zaro. Ini meliputi teknologi pemetaan dan pemodelan, desain infrastruktur hijau, sistem monitoring kualitas dan kuantitas air, serta teknologi informasi untuk diseminasi informasi dan partisipasi masyarakat. Pemilihan dan penerapan teknologi yang tepat guna dan efisien akan meningkatkan efektivitas program. Yang kelima, ada ekonomi. Implementasi Zaro memerlukan investasi yang signifikan baik untuk perencanaan pembangunan infrastruktur hijau, misalnya taman, resapan, sumur resapan, pelatihan maupun pemeliharaan, ketersediaan anggaran dari pemerintah, APBN atau APBD, investasi swasta melalui insentif, dan potensi manfaat ekonomi jangka panjang, pengurangan biaya penanggulangan banjir, dan peningkatan kualitas air, peningkatan nilai tahan akan sangat mempengaruhi keberlanjutan program. Yang keenam, ada sosial dan budaya. Aspek sosial budaya mempengaruhi bagaimana masyarakat menerima dan berpartisipasi dalam program Zaro. Pemahaman tentang nilai-nilai lokal terkait air, praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam tradisional yang relevan, serta pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi sosial akan mempengaruhi keberhasilan implementasi di tingkat komunitas. Potensi dampak sosial ekonomi dari perubahan praktik pengelolaan air juga perlu dipertimbangkan.
Usulan bangunan yang akan dibangun di Daci Sadane, Provinsi Banten Kota Tangerang. Yang pertama itu ada taman retensi multifungsi, area terbuka hijau yang dirancang untuk menampung sementara air limpasan saat hujan deras. Selain fungsi retensi, taman ini dapat berfungsi sebagai ruang rekreasi, edukasi lingkungan, dan area konservasi, yang dimana manfaatnya mengurangi puncak banjir, meningkatkan resapan air tanah, dan menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Untuk lokasi potensial, area bantaran sungai yang memungkinkan lahan kosong yang strategis. Yang kedua ada bioswale dan saluran drainase bervegetasi. Saluran drainase yang dirancang dengan vegetasi untuk memperlambat aliran air, menyaring polutan, dan meningkatkan resapan. Bioswale dapat dibangun di sepanjang jalan, area parkir, dan ruang terbuka lainnya. Manfaatnya untuk mengurangi limpasan air permukaan, meningkatkan kualitas air, serta menambah estetika lingkungan. Lokasi potensialnya sepanjang jalan, area parkir, dan kawasan perumahan atau taman. Yang ketiga ada sumur resapan komunal skala besar, yang dimana sumur resapan berukuran lebih besar yang dirancang untuk menampung dan meresapkan air hujan dari area yang luas, misalnya kawasan perumahan atau area komersial. Manfaatnya meningkatkan resapan air tanah, mengurangi limpasan permukaan, membantu menjaga ketersediaan air tanah. Lokasi potensialnya area terbuka di kawasan perumahan, taman, atau area parkir. Selanjutnya ada pintu air dan pompa pengendali banjir modern, yang di mana infrastruktur pengendali banjir yang dilengkapi dengan teknologi terkini untuk mengatur aliran air, sungai, dan memompa air limpasan ke tempat yang aman saat terjadi banjir, yang di mana manfaatnya mengurangi risiko dan dampak banjir secara signifikan. Lokasi potensial ya, titik-titik rawan banjir di sepanjang Sungai Cisadane dan anak-anak sungainya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dalam presentasi saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.